Pindad. Silahkan, begitu nyampe rumah, silahkan semuanya mandi dulu, jangan langsung masuk rumah. Mandi dulu langsung ke kamar mandi, kemudian mandi langsung sini. Kalau untuk tangan, silahkan tangan biar cepat. Ya, Merem semua Pak, merem semua Pak. Baik rekan-rekan media, kami langsung mengecek di lapangan. Ini terkait dengan bagaimana mengantisipasi virus corona. Yang itu untuk kami di sini ada didampingi oleh Kapolres KP3 dengan Dandim, ya, yang mana ingin mengecek terutama saat ini sudah banyak arus balik pemudik yang mendahului. Karena di wilayah-wilayah lain adanya tidak perusahaan ataupun yang sudah mengistirahatkan pekerjanya. Jadi sudah banyak sekali yang masuk. Makanya kami dari Polda Jawa Timur mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi ini, di mana yang akan masuk ke kawasan Madura, ya, kami lakukan penyemprotan seperti yang tadi disaksikan, ya. Ini akan dilakukan secara berlapis. Ya, nanti di sini dilakukan, nanti di terminal dilakukan. Mungkin ini sebelumnya di terminal di mana ada dilakukan. Jadi secara berlapis kita akan lakukan penyemprotan. Ini tujuannya adalah jangan sampai ini virus ini terus nanti terbawa. Ya, makanya saya mohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur, mungkin ada agak terhambat ya perjalanan. Ini kita lakukan bersama adalah untuk kita semuanya, karena kita ketahui bersama angka peningkatan yang positif, yang ODP, yang PDP terus tiap hari meningkat. Dan ini adanya kontak, ya, adanya masyarakat yang tidak bisa melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Makanya kami aparat semuanya dari provinsi sampai ke level kabupaten sampai ke kelurahan melakukan kegiatan yang sama, yaitu untuk mengantisipasi ini harus melakukan langkah-langkah. Yang kami bisa lakukan adalah yang ada di jalan kita lakukan penyemprotan, yang mungkin yang sudah ada di rumah tidak keluar dari rumah, itu aja. Ada laporan yang sudah masuk, ada temuan-temuan selama pelaksanaannya ini? Sampai saat ini alhamdulillah masih terkendali semuanya, dan ini bukan dilakukan di jalan-jalan aja, kita lakukan juga di pintu masuk, yaitu di bandara, di pelabuhan, di terminal, ya, dan di stasiun. Ini kita lakukan sama. Jadi mereka begitu keluar ganti bis, nanti di jalan-jalan akan banyak melakukan banyak ada semacam ini, ya, tempat penyemprotan. Apakah ada temuan pelanggaran bagi para orang yang berkerumun yang ditindak? Oh, terkait yang berkerumun, kami sampaikan untuk wilayah Jawa Timur dari 13.000 yang kita lakukan pembubaran, ada 2.300-an yang kita lakukan razia dan kita lakukan pemeriksaan ke kantor-kantor se-Jawa Timur. Ada 2.400. Dan dalam pemeriksaan kita buat pernyataan, itu pengunjung maupun pemilik restoran, pemilik kafe, pemilik tempat hiburan. Kenapa kita panggil? Ini yang berulang, ya, yang berulang sudah diingatkan sebelum masih. Akhirnya kita buat lakukan tindakan tegas, walaupun itu masih kita terukur, yaitu kita periksa, kita buat pernyataan, jangan mengulangi lagi. Apabila dia melakukan lagi, istilahnya kita sebagai aparat kepolisian sudah ada pasal yang mengatur, pasal 212, 215, dan 218. Ini akan kita terapkan 1 tahun ancamannya. Ya. Ada upaya untuk penuntukan? Ada upaya untuk kita penyemprotan sebenarnya sudah hampir tiap hari, tiap saat kita lihat melakukan penyemprotan terus-terusan.
ini mungkin secara serentak ya kita lakukan. Ini kita sudah siapkan untuk melakukan itu semuanya. Ya. Semua kita lakukan, semua peralatan, semua baik peralatan yang kita melakukan AWC dari Dalmas, dari yang manual, gendong, kita bawa semuanya, kita semprotkan di seluruh wilayah Jawa Timur, baik itu di Surabaya dan di kota-kota lain. Dan kalau untuk di Surabaya sendiri, Seluruh wilayah. Untuk di Surabaya sendiri kan ada 2 jalan, Tunjungan dan Darmo yang sementara ini ditutup. Ada lagi nggak nantinya titik-titik Ada. ditutup lagi? Di mana? Nanti ada titik-titik, sementara ini kita uji coba di 2 titik dulu, yaitu di daerah protokol daerah utama. Ada juga kawasan. Ya, kawasan ini adalah perumahan-perumahan menengah ke atas yang kita buat pengketatan, hanya warga saja yang bisa masuk. Ya, yang dari luar nggak bisa masuk. Ini atas permintaan dari penghuni itu sendiri. Di wilayah mana ya? Ini yang sudah di Pakuwon, ya, Geria Citraland di Benowo sudah ada, ya, asrama dan apa dia sudah kita beritakan semuanya. Kalau untuk di Surabaya ini sendiri, khususnya untuk di jalur pelabuhan sendiri ada pembatasan nggak? Yang jelas kita melihat situasi dan kondisi, ya, karena kita melakukan pengetatan ini adalah kita melihat data. Jadi tidak asal melakukan penetapan. Kenapa kita lakukan di Darmo? Ya, karena dari kemarin 66 yang positif di wilayah Jawa Timur yang kemarin ya hari ya, itu ada 24 itu di wilayah Surabaya Selatan. Surabaya Selatan kita persempit lagi, ya, itu di wilayah Darmo lebih banyak. Di Wiyung ada, tapi jumlahnya Darmo. Makanya jalur Darmo dan sekitarnya ini akan kita lakukan pengetatan. Jadi kita bukan asal melakukan penutupan, ini kita lihat data dulu. Di mana penyebaran positif, nah kita akan buat daerah seperti ini kawasan hati-hati masuk wilayah sini. Karena apa? Itu sudah banyak korban yang positif. Ya, jadi gitu berdasarkan. Jadi kita lakukan ini berdasarkan mapping dulu. Dari data yang disampaikan oleh gubernur, kita akan tindak lanjut wilayah mana yang paling banyak positifnya. Nah, di situ kita akan coba untuk pengetatan supaya masyarakat paham bahwa wilayah situ cukup banyak, sehingga tidak banyak keluar dari rumah. Demikian. Ini kan kenanya kan balik ke kampung ya, Dan. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia balik lagi ke sini, apa diperbolehkan atau ada larangan, Dan? Ini sampai saat ini ada tahapan tadi di Sikon untuk yang mudik, nanti kita akan sterilisasi atau daerah observasi di terminal-terminal. Di situ akan dicek bagaimana suhu badannya. Nanti kalau emang ada yang tanda-tanda itu akan diisolasi. Kalau memang situasi pemeriksaannya ini nanti akan dirujuk ke kabupaten ataupun kecamatan untuk isolasi mandiri. Kalau tidak ada apa-apa. Itu tadi yang dibahas di Sikon. Demikian ya. Berarti dalam artian belum ada pembatasan pemudik? Tidak ada. Ya, untuk saat ini lockdown tidak ada. Pengawasan terhadap pemudik, iya. Pengawasan, ya. Kita ketat pengawasan karena kita juga tidak bisa melarang, ya, walaupun pemerintah sudah melarang tidak ada mudik, tapi ternyata sekarang sudah banyak sekali yang mudik. Mau nggak mau kita lihat kalau memang itu memang warga di situ kita periksa. Tapi kalau yang ada ini dalam kunjungan ziarah seperti yang kemarin dilakukan oleh KP3, ada masuk ziarah 2 bis, kita kembalikan, ya, dari wilayah Jawa Tengah kita kembalikan, ya. Tapi kalau warganya kita kawal, ya.